Terus terus pengertian Pareto efisien juga. Terus mungkin sama kasusnya ya, kalian bisa baca contoh soalnya. Mungkin nanti kalian tuh dikasih kasus kayak si A, si B, si C, masing-masing punya resource apa. Terus si B itu pengen barang si A pengen barang si C pengen barang si B. Jadi dengan begitu mereka melakukan trade, apakah itu termasuk Pareto atau bukan gitu. Terus ada 4 source market failure. Terus chapter berikutnya itu ada monopoli dan antitrust policy. Kalau monopoli itu paling aku bantu recall sedikit rumusnya ya. Kalau secara untuk hitungan matematisnya itu udah kalian dapatkan saat praktikum kan. Paling di sini tuh aku ngebantu recall soal teorinya gitu. Terus mungkin yang bisa kalian baca itu pengertiannya sendiri dari si imperfect competition industry itu apa, market power itu apa, pure monopoly, natural monopoly, terus baca juga soal demand curve monopoly, in case bisa keluar pertanyaan kenapa dia inelastis atau kenapa bentuknya berbeda dengan PCM gitu. Terus price dan output yang memaksimalkan profit pasti pakai ini ya, MR sama dengan MC. Kalau PG harusnya hitungannya tidak sesusah itu, tidak sesusah itu. Tapi jaga-jaga tetap belajar dari soal praktikum aja gitu. Terus grafik si monopoli di kondisi profit dan loss gitu. Ntar kalian buka lagi aja di Cash and Fair atau Samuelson bebas. Terus ketidakadaan supply curve di monopoli alasannya kenapa gitu. In case ditanya gitu. Entah itu short answer atau pilihan ganda gitu. Terus perbedaan price dan monopoli price dan output pada PCM dan monopoli. Terus ada juga monopoli di long run itu ada barriers to entry. Nah, barriers-nya itu ada paten, government rule, kepemilikan atas sumber daya langka, terus sama network effect yang terakhir. Ini masing-masing mungkin bisa kalian baca pengertiannya, terus kayak mungkin bisa nyari contoh case-nya gitu, contoh dari masing-masing barriers to entry ini. Terus ada DWL. DWL itu kan materi sebelum UAS juga ya. Di UTS tuh chapter di UTS itu kalian udah ngebahas DWL juga. Nah, DWL di sini tuh paling kalian recall lagi aja pengertiannya, terus sama cara ngitungnya ya. Semisal dapat grafik tuh cara ngitungnya gimana, terus sama di sini tuh paling yang difokusin tuh DWL yang under production ya, karena chapternya monopoli gitu. Terus yang terakhir ada price discrimination di monopoli. Nah, ini tuh aku nggak tahu ya di kelas kalian dapat jenis-jenisnya atau enggak, tapi price discrimination itu ada 3 jenisnya. Nanti tuh kalian bisa cari pengertian dan contoh kasusnya gitu. Terus chapter 14 itu ada oligopoli. Kalau oligopoli itu paling baca pengertian terus karakteristiknya itu mungkin bisa jadi pilihan gandanya. Terus pengertian concentration ratio, contestable market, terus bedanya kartel sama tacit collusion dan contohnya, terus pengertian price leadership dan contoh kasusnya mungkin ya. Terus ada model duopoli atau Cournot model. Nah, si Cournot model itu paling kalau pengertian kan Cournot model itu duopoli ya, oligopoli dengan hanya 2 pemain gitu atau duopoli gitu. Paling kalian itu pelajari si grafiknya aja, grafik Cournot model itu. Terus ada materi game teori, pengertian game teori, terus di dalam game teori itu ada pengertian dominan strategi, terus ada jenis gamenya itu Prisoner Dilemma, terus pengertian Nash Equilibrium itu apa, sama HHI ya terakhir. HHI itu indeks yang mengukur konsentrasi ya, ngelihat konsentrasi di pasar oligopoli gitu. Terus biasanya ada standarnya, kalian bisa baca atau baca Cash and Fair atau buka modulnya lagi gitu. Terus ini ini tuh standar yang ditetapkan sama
KPPU AS Amerika Serikat gitulah. Kalau ada merger tuh perubahan indeksnya itu berapa poin gitu. Kayak ada standarnya. Kalau yang high concentration, perubahan sebesar 50 poin itu aja udah ngebuat si market itu akan di-challenge sama si KPPU AS gitu. Kalau yang moderate atau apa sih? Bukan moderate. Di bawah high pokoknya. Itu tuh nanti indeksnya itu standarnya 100 poin gitu. Terus chapter monopolistik itu nggak beda jauh sama monopoli. Untuk hitungannya itu sama. Untuk nyari quantity dan output itu kita pakai kondisi ini, MR sama dengan MC kan. Terus, paling baca pengertian dan karakteristik ya. Karakteristik yang paling menunjukkan monopolistik itu biasanya ada itu produk diferensiasi. Nah, diferensiasi itu ada vertikal dan horizontal kan. Nah, ini tuh bisa dicari dan dibaca lagi. Terus pengertian behavior economics, terus ada commitment device, itu mungkin bisa sambil dicari contohnya gitu. Terus advertising, terus yang paling membedakan apa sih? Materi monopolistik dan monopoli itu ada di grafiknya juga. Kalau di monopolistik itu biasanya suka disinggung soal grafik short run dan long run. Kalau di long run-nya itu bakal selalu zero profit gitu. Nah, terus nggak lupa juga dibaca lagi penjelasan pergeseran kurva ya dari kondisi short run ke long run, entah itu dari profit atau dari loss gitu. Terus ada chapter externalities, public good, common resources. Itu paling baca pengertian dan jenisnya. Terus dari jenis itu bisa ke contohnya juga gitu. Terus pengelompokan barang yang private goods, club goods, private, club, common, sama public. Nah, itu mungkin bisa dibaca lagi karakteristiknya. Bisa keluar di PG ya harusnya. Terus pengertian dari public goods-nya, terus sifat dan karakteristik public goods yang non-rival, non-excludable, terus pengertian dari common resource, terus pengertian dari MSC, MSB. Ini kayaknya bisa kalian translate ke bahasa Indonesia gitu, pengertian yang ini. Karena aku sempat baca soal, dan ketika di Indonesia itu kayak lupa gitu loh, karena kita terbiasa pakai istilah bahasa Inggris kan. Terus, untuk mengatasi eksternalitas itu ada beberapa cara kan. Ada negosiasi, terus di dalam negosiasi itu biasanya ada Coase Theorem. Nah, si Coase Theorem ini kayaknya bisa kalian baca deh. Itu tuh proses apa dan contoh kasusnya itu gimana. Injunction sama liability rules itu berhubungan sama Coase Theorem gitu. Terus ada pengenaan tax dan subsidies. Kalau tax itu akibatnya apa, subsidi itu akibatnya gimana gitu. Terus ada environment standard. Ini tuh biasanya kasusnya itu biasanya suka dikasih kasus pencemaran lingkungan ya, entah itu polusi atau air gitu. Terus masalah public goods, masalah yang ditimbulkan dari public goods, seperti yang kalian tahu, itu ada free rider sama drop-in bucket kan. Nah, itu paling dibaca lagi aja pengertian sama mungkin bisa dipikirkan contoh kasusnya ya. In case kayak di soalnya itu, nanti kalian dikasih contoh kasus, terus ditanyain ini tuh masalah apa gitu. Terus ada chapter 17, Uncertainty, Asymmetric Information. Ini tuh ada paling nyari pengertian ya, expected value sama expected utility itu apa gitu. Terus payoff itu apa. Kalau fair game itu gimana? Fair game itu berarti expected value-nya 0 gitu kan. Terus diminishing marginal utility. Terus ada 3 sifat atau 3 tipe ya orang dalam menghadapi risk atau resiko. Biasanya tuh kita kelompokkan jadi risk averse, risk neutral, sama risk lover. Nah, itu paling dibaca aja pengertiannya dan yang membedakan setiap karakteristik gitu. Terus pengertian asymmetric information, di dalamnya ada adverse selection, moral hazard, terus
adverse selection dan moral hazard ini kayaknya sering dicontohin di kelas ya. Jadi paling kalian baca lagi aja pengertian sama contoh contoh kasusnya gitu. Terus pengertian market signaling sama insentif gitu. Terus chapter terakhir itu uncertainty. Berarti itu ya, ini kan theoretical banget. Untuk hitungannya mungkin kalian bisa buka itu ya soal lab kalian lagi, si rumus EU itu apa gitu. Terus EU apa sih hubungan utility sama income itu gimana, nanti rumusnya gimana gitu. Terus ada chapter terakhir income distribution sama poverty, itu paling 3 basic sumber pendapatan ya dari si household. Itu ada wage atau salary, terus property atau aset, sama transfer payment. Terus pengertian dari market income, before tax income, sama after tax income. Terus si Lorenz curve, kalau Lorenz curve itu kan grafik yang mau ngelihat persebaran bukan persebaran, mau ngelihat inequality kan dari suatu populasi gitu. Terus nanti berhubungan langsung sama Gini coefficient. Kalau Lorenz curve itu bentuknya grafik secara visual, si Gini itu dalam bentuk hitungannya gitu. Dan range-nya itu 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin tersebar si income-nya atau semakin merata. Terus kalau makin mendekati 1 berarti semakin timpang gitu, semakin tidak merata. Terus ada compensating differential, ini paling dibaca aja. Terus argumen ini juga karena buku kita itu buku luar AS, paling yang dibaca ini sih yang lebih ke pengertian umum gini. Tapi ya jaga-jaga tetap baca aja sih program-program transfer payment dari si government di Amerika Serikat. Terus kalian cari lagi aja contohnya di Indonesia gitu. In case nanti soalnya keluar case di Indonesia gitu. Terus transfer payment ini bentuknya tuh kalau yang di buku itu ada unemployment compensation, terus Medicare, housing program gitu-gitu. Terus kalau bisa ya cari lagi aja gitu program yang ada di Indonesia gitu mengenai si transfer payment ini gitu. Terus ada poverty line, pengertian dari poverty line mungkin ya. Terus kalian bisa cari standar di Indonesia mungkin ya. Kalau keluar besok gitu. Terus minimum wage dan dampaknya biasanya tuh dikaitkan ke grafik gitu. Analisis dari supply dan demand di pasar tenaga kerja kalau semisal ditetapkan minimum wage gitu. Itu sih pas ya yang terlintas ya di aku kalau pas baca case and fair gitu. Untuk teoriticalnya, kalau hitungan kan udah didapatkan di itu ya praktikum ya, lumayan itu. Karena aku mikirnya kalian dapat PG harusnya lebih ditekankan di teorinya gitu. Itu dulu mungkin. Mungkin langsung masuk ke latihan soalnya ya. Ini sebelumnya maaf banget latihan soalnya kalau untuk soal ujian harusnya tidak seproper itu ya, tapi semoga ini bisa ngebantu kalian untuk recall materi teori gitu. Mungkin mulai dari nomor 1 ya. Di sini tuh ditulisin apa sih? Oh, berikut ini yang bukan termasuk pertanyaan dasar oleh society dalam sistem perekonomian adalah itu. Ada yang mau coba jawab? Atau kita bahas langsung aja? Ada yang mau coba jawab? Nomor 1. Yang B ya, Teh. Siapa ini? Halo? Bilkis. Bilkis. Oke. Jawabannya apa? Yang D. Ya, benar. Jadi ini masih
gampang lah ya sambil kalian nge-recall materi. Jadi nomor 1 itu seperti yang kita tahu pertanyaan dasar itu kan ada apa yang akan diproduksi, terus cara produksinya tuh gimana, sama siapa yang akan pakai si barang yang diproduksi itu kan. Jadi yang bukan tuh pasti D gitu. Terus paling pengertian dari keseimbangan umum ya. Ini tuh dalam bahasa gampang dimengertinya. Jadi si keseimbangan umum itu adalah kondisi di mana keseimbangan di satu pasar itu berkaitan sama keseimbangan di pasar yang lain gitu. Kebalikannya, kalau keseimbangan parsial itu berarti keseimbangan yang hanya ada di satu pasar. Jadi si keseimbangan di pasar pertama ini tidak memengaruhi keseimbangan di pasar lain. Jadi kita analisisnya itu hanya ada di satu industri. Dan analisisnya itu bisa berupa penetapan harga atau output gitu. Oke, terus mungkin nomor 4 ya. Ada yang mau nyoba jawab nggak? Jadi kalian tuh dikasih kondisi pasar kayak gini. Terjadi peningkatan demand ya pada industri daging sapi yang membuat si kurva demand itu shift ke lalala terus kayak dan menyebabkan menyebabkan bla 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 harga dan bla 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 output. Nah, terus pada saat yang sama maka akan terjadi bla 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 output dan bla 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 harga dari industri telur ayam karena adanya apa gitu. Ada yang mau coba jawab nggak? Nomor 4 sambil recall materi general equilibrium gitu. Halo? CK. Ya, wait, aku juga lupa nih jawabannya apa. WC ya, kita coba ya. Jadi kalau terjadi peningkatan demand, berarti si kurva demand-nya shift ke kanan ya, kanan. Terus menyebabkan peningkatan harga dan peningkatan output. Oke, terus di saat yang sama akan terjadi penurunan output dan penurunan harga dari industri telur ayam karena adanya perubahan preferensi. Benar ya? Mungkin untuk teman-teman yang belum nangkep, aku coba bikin grafiknya ya. Jadi jawabannya itu benar yang C. Ini tuh bisa kalian apa ya? Latihan aja, semisal kayaknya aku punya feeling bakal ada soal kayak gini gitu loh. Di kosongin di tengah kayak tahun aku ya pas dapet PE mikro gitu. Terus paling kalau teman-teman kesulitan mungkin bisa dibikin coret-coret gitu ya. Jadi ini kan case-nya nih si supply demand ya. Ini industri daging sapi gitu, daging sapi. Tadi tuh dibilangin si demand-nya meningkat kan. Berarti peningkatan demand itu akan menggeser kurva si demand itu shift ke kanan. Apa yang terjadi bisa kita lihat ya. Yang terjadi itu pasti ada peningkatan dari si price dan quantity. Price yang awalnya di sini meningkat ke P2. Terus begitu juga dengan kuantitinya yang tadinya di Q1 sekarang ke Q2. Sebaliknya ketika si daging sapi ini mengalami peningkatan, berarti di pasar telur itu karena preferensi masyarakat itu mengonsumsi sapi, berarti si demand telur itu akan turun kan. Penurunan itu akan menyebabkan si demand-nya itu shift ke kiri. Ini. Nah, akibatnya yang tadinya Q-nya Q1 di sini, terus P1 di sini, karena ada penurunan demand, akan menyebabkan Q-nya bergeser ke kiri atau mengalami penurunan menjadi Q2, begitu juga dengan price-nya, yang tadinya P1, sekarang turun ke P2. Gitu. Paling analisis. Untuk general equilibrium-nya nomor 4 ya. Oke.
Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini tuh case-nya kan peningkatan demand ya. Nah, mungkin kalian bisa apa ya? Coba analisis sendiri aja, semisal yang berganti itu supply-nya atau si apa sih supply-nya ya. Yang ini kan peningkatan demand. Gimana kalau analisisnya itu penurunan demand? Terus gimana analisisnya kalau peningkatan supply atau penurunan demand? Penurunan supply. Peningkatan supply atau penurunan supply gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nomor 4? Belum? Nah, kita mungkin langsung ke nomor 5 ya. Nah, terus disambungin lah soalnya gitu. Kayak karena kondisi di nomor 4, si pasar itu biasanya akan menyesuaikan kan untuk mencapai kondisi keseimbangan umum. Nah, kenapa keseimbangan umum? Karena ini ya, contoh kasusnya kan itu ya, si pasar sapi itu pasar ya si industri di daging sapi itu kan mengaruhi industri telur ya. Jadi itu kenapa namanya keseimbangan umum gitu. Terus apa sih penyesuaian yang akan terjadi? Nah, analisisnya itu bisa dari si supply dan supply ya. Karena yang bergerak tadi demand berarti analisis penyesuaiannya itu dari si sisi supply. Apa yang akan terjadi di supply pasar sapi dan pasar telur gitu. Ada yang mau coba jawab? Halo? Mikir dulu kah? Semoga begitu ya. Wait. Ada yang mau coba jawab nggak? Karena kondisi ini gitu. Nah, kebetulan gambarnya belum dihapuskan. Apa yang akan terjadi di industri daging sapi sama industri telur? Karena ada pergeseran ini. Ada yang mau coba jawab? Daging sapi supaya meningkat, Kak. Harganya menurun tapi. Terus, kalau ke telurnya gimana? Telurnya supply menurun, harga naik. Wait, mari kita coba analisis ya. Berarti sapi itu yang awalnya demand-nya naik, berarti analisis dari supply-nya berarti karena ada peningkatan demand di pasar itu, berarti si pemain-pemain tuh bakal ngelihat potensi profit kan di pasar industri sapi gitu. Maka akan ada peningkatan supply. Wait, yang demand berarti supply-nya akan geser ke sini gitu. Yang tadinya harganya di P2 karena si supply-nya juga naik, berarti harganya akan turun kan? Kembali ke P1 dan si kuantitinya akan salah. Wait. Demand baru tuh di sini supply chain. Berarti demand supply si harganya akan kembali ke harga lama kan? Iya nggak sih? Kok aku lupa ya? Bentar. Supply demand besar supply. Ya, harganya turun dan kuantitinya balik ke kuantiti awal gitu. Tadi jawabannya apa? Lupa. Maaf. Yang tadi jawab siapa ya? Halo? Ya benar, Kak. Supaya meningkat, harganya turun, outputnya tetap. Nah, ya berarti outputnya balik ke output awal, terus harganya turun kan? Terus kalau di telur, karena demand-nya turun, berarti supply yang akan diberikan juga akan menurun kan? Akan menyesuaikan gitu. Berarti supply-nya akan ke sini. Supply-nya ke sini. Akibatnya, si kuantitinya kembali ke kuantiti awal, dan price-nya juga naik gitu. Yang awalnya 2,
sekarang price-nya ada di atas gitu. Price-nya naik, quantity kembali ke quantity awal. Yang tadi berarti yang telur tadinya tadinya demand supply di sini. Yang tadinya di Q1 balik ke Q2 gitu. Itu analisis di general equilibrium ya. Lihat dulu. Berarti sambil diisi aja. Ini tuh berarti supply pada industri sapi akan naik ya. Akan naik. Menyebabkan harganya menyebabkan harga turun. Bukan harganya turun dan output-nya kembali ke level. Lalu supply pada telur ayam kebalikannya ya, berarti si supply-nya akan turun menyebabkan harganya naik lagi, naik dan output-nya akan kembali ke level semula. Oke. Lanjut ke nomor 6. Kalau di sini tuh dikasih contoh soal general equilibrium lagi, berarti ini tuh kondisi itu ya. Kondisi efisien itu terjadi ketika P sama dengan MC kan. Terus ini kalian tuh dikasih kondisi di mana P itu melebihi si MC-nya. Jadi kondisi ini tuh mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangkan output. Jawabannya meningkatkan ya. Karena kenapa meningkatkan? Karena price itu kan given ya di pasar pasar perfect competition. Jadi yang bisa kita ubah itu adalah dari sisi marginal cost-nya. Nah, si marginal cost ini akan bertambah kalau kita nambahin produksi kan. Nah, karena P itu lebih besar dari MC, si MC ini yang mau kita naikkan. Nah, cara naikin MC dengan cara menaikkan output produksi. Karena si P itu mewakili social value dari sisi society atau konsumen, terus MC itu mewakili opportunity cost dari sisi produsen. Terus kondisi optimal itu adalah saat P sama dengan MC gitu. Ini kan kasus P lebih besar dari MC ya. Terus mungkin kalian bisa analisis kebalikannya, gimana kalau P itu lebih kecil dari MC gitu. Terus nomor 7 ini nge-recall lagi ya, supaya ingat aja, semisal ada soal hitungan sederhana ataupun teorinya gitu. Kondisi alokasi output dan price yang memaksimalkan profit itu di pasar monopoli adalah kondisi di mana MR sama dengan MC ya. Nih. Ini recall materi aja. Terus ini. Nah, paling kalian itu ya, pelajari grafik-grafik monopoli aja. Karena aku inget dulu pas aku PI itu dikasih grafik monopoli gitu. Tapi yang ditanya bukan hitungan sih. Kayak garisnya tuh dibikin kayak gini pas zaman aku ya. Kalian tuh dikasih garis ini kan, grafik monopoli gitu. Terus nanti tuh titiknya ada banyak, entah kuantitinya di sinilah, terus kayak ada yang di kuantiti PCM-nya, nanti bakal ada banyak titik gitu. Terus yang ditanya tuh kayak
output monopoli itu di mana, terus price monopoli itu di mana, output PCM itu di mana, sama price PCM itu di mana gitu. Terus daerah profit tuh titik yang mana gitu. Terus cara ngitung profitnya gimana gitu. Paling analisis grafik monopoli itu kayak gitu kalau semisal soalnya pilihan ganda ya. Terus ini contoh soal yang itu ya, menghitung profit maksimum. Nah, kita tahu untuk memaksimalkan profit di monopoli itu pakai kondisi MR sama dengan MC kan. Nah, di grafik ini kalian dikasih keterangan lah ya di grafiknya, udah ada MC, ATC, terus MR dan demand. Tinggal dihitung profitnya kan. Nah, karena profit itu TR min TC atau P kurang AC kali Q, berarti kalian tinggal cari si masing-masing komponennya kan. Nah, mungkin bisa dari TR dulu. Karena kita berangkat dari kondisi ini, berarti tinggal kalian lihat aja di grafiknya gitu. Titik mana yang merupakan titik kondisi di mana MR sama dengan MC. Di sini kan ya. Kita bakal dapat quantity monopoli itu sebesar 5. Terus kalau ditarik ke atas, kalian bakal dapat price monopoli itu sebesar $6. Di mana letak harga di mana kuantitinya 5 gitu. Kalian tarik ke atas berarti berpotongan sama demand-nya kan. Nah, itu yang merupakan titik harga monopoli gitu. Terus kalau untuk si total cost berarti tinggal kalian tarik ke atas aja yang kondisi MR sama dengan MC tadi. Pas kuantitinya 5, si ATC-nya itu bakal dapat di titik B gitu. Kalian tarik ke atas aja, dapat ATC sebesar $4,5. Nah, ATC itu kan itu ya, average total cost ya. Berarti buat dapat total cost, tinggal kalian kaliin aja ATC yang di sini dikali sama kuantitinya gitu. Mau coba hitung nggak? Wait, TR. Terus kalau total revenue berarti price dikali quantity kan buat nyari total revenue. Nah, tinggal kalian masukin aja price-nya 6 terus I-nya 5 dapat 30. Terus ini APC-nya 4,5 dikali 5 dapat berapa ya? 4,5 kali 5 dapat 22,5. Oke. Terus profit berarti tinggal dikurangin ya. 30 dikurang 7,5 dapat 7,5. Nah, paling itu sih semisal ada hitungan sederhana ya untuk monopoli gitu. Terus di sini juga berkaca sama soal yang aku dapat ya pas UAS PIE, mungkin kalian bisa pahami si grafik yang ini nih. Grafik di mana kondisi monopoli sama PCM itu digabung gitu loh, dijadiin satu dalam satu grafik. Nah, di sini kalian bisa hitung total revenue, total cost, dan profit di pasar monopoli dan PCM. Nah, monopoli kan sama ya, tadi kita pakai kondisi MR sama dengan MC, nanti si TR-nya itu berarti P kali Q ya. MR sama dengan MC berarti kita dapat quantity monopoli itu 2000 kan. Terus price-nya kita tarik ke atas, titik yang ada di garis demand. Berarti price-nya itu sebesar $4. 4 dikali 2000 berarti dapat 8000 ya. Terus total cost tinggal kalian cari aja kondisi MR sama dengan MC, dapat kuantitinya 2000, which ATC-nya ATC-nya berarti 2 dikali 2000 ya. 2 dikali 2000 4000.
Profit berarti tinggal dikurangin ya, TR min TC dapat 8.000 dikurang 4.000, 4.000 itu untuk kondisi monopoli kan, dan masing-masing titiknya kalau di grafik. Nah, kalau di PCM berarti kalian berangkat pakai kondisi P sama dengan MC kan, kondisi efisien gitu. Ini kita dapat P sama dengan MC itu berarti price dan MC itu kan ada di 2 ya, konstan di $2. Nah, berarti quantity di pasar PCM itu tinggal kalian tarik aja garis di demand-nya. Nih, berarti kondisi PCM itu ada di sini. Kita tarik ke bawah, dapat quantity sebesar 4.000 kan. Berarti price-nya itu 2 kali 4.000. Dapat 8.000. Terus, gimana dengan TC-nya? ATC-nya berarti tinggal kalian garis tarik lagi di sini kalian dapat si apa sih ATC-nya berarti di $2 ATC. Sorry ATC berarti ATC berarti ada di sini kan, di garis merah ini kan, karena MC sama dengan ATC berarti dapat 2 dikali $4.000 lagi. $4.000, 4.000 quantity. Jadi dapat 8.000. Berarti di grafik ini untuk kondisi PCM-nya itu zero profit karena 8.000 kurang 8.000 kan. Maka dapat zero profit. Begitu. Paling ya di recall aja cara mendapatkan total revenue, total cost, sama profit di pasar monopoli dan PCM gitu. Terus ada contoh dari network effect. Mungkin ada yang mau coba jelasin dulu pengertian network effect. Ada yang masih ingat? Itu 4 sumber kegagalan pasar ya. Di situ tuh ada apa ya? Public goods, network effects, kepemilikan terhadap sumber daya langka, sama satu lagi apa ya? Paten ya, paten. Ada 4. Jadi tantangan dalam pasar monopoli. Ada 4. Salah satunya itu network effect itu. Ada yang mau coba jelasin nggak? Atau ada yang ingat pengertian dari network effect itu apa? Terus di sini tuh contoh soalnya berarti ya contoh kasus dari network effect tuh yang mana gitu. Ada yang mau coba jawab? Oke, karena nggak ada, mungkin sambil itu aja ya, sambil jalan aja. Itu bisa kalian analisis satu persatu. Kalau yang A itu kan dikasih kondisi di mana perusahaan Antam itu memiliki lahan tambang kan di Taman Nasional Gunung Lala di Jawa Barat. Itu berarti termasuk kepemilikan sumber daya langka kan, karena industri tambang itu kan punya baris entry yang tinggi ya, salah satunya dengan cara kepemilikan lahan tambang ini kan. Jadi yang A itu termasuk kepemilikan kepemilikan faktor produksi langka gitu. Terus yang kedua, B itu dikasih kondisi perusahaan biotech itu mendaftarkan hak paten atas temuan vaksin barunya. Berarti ini tuh termasuk ke si paten ya, udah di-mention di pilihan soalnya juga. Yang B itu contoh dari paten. Terus yang
Yang C itu pemerintah menerapkan aturan perdagangan miras untuk controlling activity. Berarti ini tuh itu ya government rule ya. Jadi si pemerintah itu menetapkan aturan untuk masuk ke industri tersebut. Contohnya mungkin perdagangan miras ya, dan aturan itu mungkin dibuat dengan dasar atau dengan alasan untuk controlling activity gitu. Jadi ini tuh termasuk contoh dari government rule. Terus yang terakhir mungkin ini network effect. Contoh dari network effect tuh kayak penggunaan telepon, game, atau apa ya, atau sosial media gitu. Jadi ini aku kasih contoh kayak peningkatan penggunaan aplikasi Instagram karena cara kerja aplikasi adalah dengan cara berbagi postingan ke sesama pengguna kan. Nah, karena temenmu punya Instagram, supaya kamu bisa ngelihat apa yang dia posting, berarti kamu juga akan ikutan untuk download aplikasi Instagram kan. Nah, si network effect itu bisa bikin si pasar itu jadi monopoli karena banyak orang yang menggunakan hal itu, jadi orang-orang baru itu cenderung akan terpengaruh untuk ikut menggunakan hal yang banyak digunakan di masyarakat gitu. Jadi jawabannya itu yang D. Terus nomor 10, nggak recall materi soal DWL. Paling kalian baca lagi ya pengertian dari si DWL itu apa. Terus kalau pada kasus monopoli, DWL itu terjadi karena apa gitu. Seperti yang kalian tahu, berarti DWL itu kan total consumer surplus dan produsen surplus yang hilang kan, akibat kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Nah, untuk kasus monopoli itu berarti DWL terjadi karena underproduction ya. Bisa kalian lihat lagi di sini. Yang efisien itu kan harusnya di 4.000 ya kuantitinya, kondisi PCM. Kalau di monopoli itu cuma diproduksi di 2.000 gitu. Terus yang harganya harusnya di $2, di pasar monopoli itu harganya jadi $4. Terus masuk ke analisa grafik ya. Paling kalian ingat-ingat lagi aja. Kalau di grafik DWL itu yang mana gitu. Nah, di kasus ini DWL itu berarti kondisi ini ya, segitiga ini ya, segitiga yang dikasih warna kuning ini. Jingga itu. Dikasih warna jingga ini. Nah, mungkin kalian bisa ditanyain berapa besar DWL yang terjadi di grafik gitu. Berarti tinggal dihitung aja pakai rumus segitiga kan. Luas segitiga gitu. DWL di sini berarti tengah kali alas kali tinggi kan. Alasnya 4.000 dikurang 2.000 dapat 2.000, terus tingginya $4 kurang $2 dapat $2. Terus dihitung aja dapat DWL-nya sebesar 2.000. Tuh, terus nomor 13. Paling aku mau nanya, di kelas itu kalian dikasih contoh ini nggak ya? Diskriminasi harga, atau si diskriminasi harga ini dibahas banget nggak? Kayak ditekankan sekali atau lewat aja gitu? Halo? Ada yang masih ingat kah di kelasnya itu di-mention soal diskriminasi harga atau enggak? Tapi ya paling kalian baca lagi aja pengertian dari diskriminasi harga itu apa. Terus kalau jenisnya itu diskriminasi harga itu ada 3. Yang pertama itu first degree ya, first atau perfect price discrimination. Di sini tuh biasanya si konsumen surplusnya 0 karena si si penjual monopoli itu bakal menetapkan harga di setiap willingness to pay tertinggi dari konsumen yang pengen beli barang itu. Contohnya kayak si A itu pengen membeli barang dengan willingness
to pay tertinggi kayaknya 2.000 contohnya ya. Berarti si harga monopoli yang di-charge untuk A itu sebesar 2.000 kan. Terus ada konsumen B. Nah, si B ini cuman bersedia bayar 1.800. Nah, kalau si monopoli melakukan perfect price discrimination, berarti harga yang di-charge untuk B itu akan sebesar 1.800. Jadi, harga yang di-charge untuk setiap konsumen itu berbeda. Dan karena dari setiap konsumennya itu diambil willingness pay tertinggi, maka surplus konsumen di kondisi ini tuh sebesar 0 gitu. Terus ada jenis yang kedua, second price discrimination. Kalau second price itu ngelihat dari si volume pembeliannya. Contohnya kayak paket internet kali ya, atau pengisian pulsa gitu. Kalau yang gimana contohnya? Kalau yang 10.000 nih, contohnya ya, pembelian pulsa 10.000 mungkin kalian di-charge 12.000 gitu. Terus kalau beli semakin banyak, volume pembeliannya semakin besar, mungkin yang tadinya 10.000 di-charge 12.000, kalau kalian beli 50.000 nih, di-charge-nya cuman 51.500 gitu. Mungkin 51.500 gitu. Itu contoh dari second price discrimination. Yang dilihat adalah si volume pembeliannya gitu. Terus yang ketiga itu ada third price discrimination. Kalau ini tuh ciri-cirinya si konsumennya itu dibagi ke segmentasi. Contohnya kayak tiket wahana permainan gitu ya. Permainan. Kalau dewasa itu di-charge sekian, kalau anak-anak itu di-charge sekian gitu. Itu contoh dari first sampai third price discrimination gitu. Semisal nggak dijelasin di kelas, kayaknya ya baca aja pengertiannya gitu. Terus masuk ke bedanya itu ya. Ini tuh berarti chapter oligopoli ya. Nih, apa perbedaan dari kartel sama tacit collusion? Kalau kartel itu dilakukannya secara eksplisit. Contohnya itu kayak OPEC. Nah, OPEC itu kan isinya negara-negara yang memproduksi minyak kan. Nah, si OPEC itu biasanya bisa nentuin atau menetapkan harga dan supply yang mau disupply kan. Nah, itu contoh dari kartel. Kalau tacit collusion itu kebalikannya. Kalau kartel itu secara eksplisit, si tacit collusion ini secara implisit. Contohnya gimana? Seperti yang kita tahu, kalau di pasar oligopoli itu kan ada dominant firm ya. Nah, penetapan harga ini terjadi secara implisit dengan cara price leader gitu. Implisit itu contohnya kayak si dominant firm menaikkan harga ya, si dominant firm ini dominant firm di suatu industri menaikkan harga barangnya. Nah, otomatis firm-firm kecil yang ada di industri itu karena ngelihat si dominant firm-nya naikin harga, si firm-firm kecil ini, firm-firm kecil ikut menaikkan harga barang mereka juga. Nah, di sini tuh terjadi tacit collusion di mana si dominant firm yang tadi kan nggak melakukan kesepakatan ya ke firm-firm kecil di bawahnya. Nah, terus karena dia dominant firm dan memutuskan untuk menaikkan harga barang, maka firm-firm kecil di industri itu akan ikut menaikkan harga barang. Nah, kondisi ini itu yang disebut dengan tacit collusion atau penetapan harga secara implisit atau tidak direncanakan gitu, tidak dilaksanakan secara eksplisit gitu. Terus ciri-ciri dari pasar oligopoli, mungkin bentuk soalnya itu bisa kayak gini ya. Paling kalian baca lagi aja ciri-ciri ya atau karakteristik dari masing-masing pasar, termasuk si pasar monopoli. Ini mungkin ada yang mau coba jawab nomor 15 sambil nge-recall materi.
Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut, kecuali ada yang mau coba jawab? Halo? B, Kak. B ya, oke, thank you. Jadi, seperti yang kalian ingat ya, si monopoli ini kan ciri-cirinya tuh barangnya bisa homogen ataupun terdiferensiasi kan. Terus si oligopoli itu punya kecenderungan untuk jadi monopoli di jangka panjang. Terus di oligopoli itu kita juga belajar tentang model Cournot ya atau duopoli. Terus perbedaan dari pasar lain juga ada dominant firm di industri ini. Jadi memang terdapat beberapa pemain, tapi ada beberapa atau mungkin satu ya dominant firm di masing-masing industri yang bisa kita ukur dari AHI index gitu. Jadi yang bukan termasuk ciri pasar oligopoli adalah pilihan yang B ya. Si dominant firm tidak dapat melakukan price leadership karena barang homogen. Ini salah ya. Ini tuh lebih cocok ke si PCM. Dia tuh nggak bisa menentukan harga, nggak punya market power, karena PCM itu bersifat price taker ya, gitu, dan barangnya homogen. Di sini yang salah itu berarti yang B. It's B, oke. Terus nomor 16 ini ada game teori lagi. Aku lupa, kayaknya pas aku PIE nggak dapet PG itu sih, game teori sih. Aku lupa ya, kayak tidak berkesan gitu. Jadi jaga-jaga aja. Untuk PG-nya mungkin kalian bisa ini nih dari soal ini ya, kalian tuh bisa recall lagi materi tentang Prisoner's Dilemma. Terus kalian bisa menganalisis strategi terbaik untuk pemain pertama dan pemain keduanya. Terus kalian bisa analisis lagi apakah terdapat Nash equilibrium di permainan ini, sama apakah ada dominan strategi dari setiap pemainnya. Tuh, ada yang mau coba jawab nggak? Prisoner's Dilemma. Merecall jawaban kalian juga di praktikum kan? Ada yang mau coba jawab? Cara baca game teori? Halo? Kenapa diem? Aku. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Halo? Mungkin ciri dari game ini dulu kali ya, si Prisoner's Dilemma itu. Prisoner's Dilemma itu output yang dihasilkan dari game ini itu bakal lebih worse off ya dibanding kalau pemainnya itu bisa bekerja sama gitu. Output yang dihasilkan dari game ini lebih ini worse off dibanding apa ya bahasanya, dibanding
output misalnya dari game ini worst of dibanding saat pemain bisa melakukan kerjasama gitu. Terus next equilibrium itu berarti ya payoff ya. Strategi terbaik dari semua pemain di game tersebut. Hasil. Oke. Terus dominan strategi itu kan berarti strategi yang dilakukan oleh pemain terlepas apapun yang dilakukan oleh lawannya kan. Oleh lawannya. Nah, paling itu pengertiannya ya. Ada yang mau coba jawab nggak strategi dari pemain pertama dan pemain kedua di game ini? Sama-sama confess kan? Siapa itu? Halo? Sama-sama confess kan? Sama-sama confess. Mau bisa di itu nggak ya? Bisa dicoret nggak dari kalian? Zoom-nya. Bisa kan? Cobain deh, coba jelasin gitu. Analisis kamu mengenai game ini gitu. Bisa dicoret kan? Sok coret aja. Yang pertama misalnya Ginger itu dia akan milih confess karena kalau misalnya ada confess dia bakalan bebas. Terus kalau misalnya Ginger Rocky yang milih confess, dia juga bakalan dapat milih confess karena dia bakalan dapat 5 tahun doang. Sama saya Rocky juga. Rocky kalau misalnya Gingernya milih confess, dia bakalan milih buat confess karena dia nantinya bakalan bebas. Nah kalau misalnya Rocky Ginger confess dia bakalan milih buat confess juga gitu kan. 5 tahun. Oke, berarti thank you ya, Fakril ya. Oke, berarti strategi yang terbaik dari pemain pertama dan kedua itu melakukan confess kan? Confess, terus confess. Nah, next equilibrium-nya seperti yang dilingkarin sama Fakril, kita tahu berarti si pemain itu bakal milih untuk confess kan? Next equilibrium-nya berarti yang 5 tahun dan 5 tahun. Nah, terus dominan strategi dari pemain satu maupun pemain dua itu berarti dia bakal memilih untuk confess kan, terlepas apapun yang dilakukan sama si lawannya. Dan mungkin mau nge-recall cara bacanya ya, ini kan untuk dua pemain gitu. Untuk pemain pertama berarti cara bacanya itu ke bawah, berarti kolom ya, cara bacanya itu per kolom gitu. Given condition berarti kalau si Rocky-nya nggak confess, si Ginger itu punya pilihan untuk tidak confess dan confess kan. Berarti yang kita bandingkan itu yang gini, si 1 tahun dan free kan. Berarti yang dipilih itu pasti yang pilihan confess karena dia bakal bebas gitu. Terus given condition kedua itu, semisal si Rocky-nya confess, berarti si Ginger itu punya pilihan untuk tidak confess dan confess lagi kan. Dimana payoff-nya itu ada 7 tahun dan 5 tahun. Berarti yang dipilih adalah si confess kan, karena dia bakal dipenjara hanya selama 5 tahun dibanding 7 tahun gitu. Nah, kebalikannya kalau ngebaca strategi Rocky, berarti dibandinginnya itu per baris. Given condition berarti dari si pemain pertama kan. Si Gingernya kalau tidak confess, si Rocky itu punya pilihan untuk tidak confess dan confess. Berarti yang kita bandingkan adalah yang ini. 1 tahun dan bebas. Berarti ketika si Gingernya tidak confess, si Rocky bakal milih untuk confess kan, karena payoff-nya itu bebas dibanding dia tidak confess 2 dan dapat penjara 1 tahun gitu. Terus berikutnya given condition kedua berarti si Gingernya confess, si Rocky itu punya pilihan untuk tidak confess dan payoff-nya 7 tahun dan confess payoff-nya 5 tahun. Yang bakal dipilih pasti yang
5 tahun kan. Nah, dengan begitu kita dapat strategi terbaik dari setiap pemain adalah melakukan confess terlepas apapun yang dilakukan oleh si lawan mainnya. Nah, paling mau remind ya, belajar analisis aja. Kalau bingung mungkin bisa PC ke aku atau TA masing-masing ya. Ini kan game teori 2 pemain dan 2 aksi ya. Berarti payoff matrix-nya itu yang 4 kan. Nah, mungkin kalian bisa coba iseng-iseng nyari yang 2 pemain sama 3 aksi gitu. Nanti ntar matriksnya itu ada 6, atau kalian juga bisa cari payoff matrix dari 3 pemain dan 3 aksi. Nah, itu nanti payoff-nya bakal ada 9. Gitu. Nah, kalian bikin aja kayak gini. Kalau kalian paham cara baca 2 pemain 2 aksi, kalau ditambah aksi dan pemainnya harusnya tetap dapat nice equilibrium dan strategi terbaik sih. Nah, jaga-jaga untuk UAS dan review, kalian coba aja bikin analisis 2 pemain 3 aksi dan 3 pemain 3 aksi gitu. Which, thank you ya. Terus nomor 17. Minta tolong di-clear dulu dong si coretannya. Terus, oke, thank you. Nomor 17 itu ada kondisi, ada teori lagi ya. Ini tuh dikasih economies of scale adalah kondisi di mana biaya rata-rata dari perusahaan pada jangka apa akan semakin apa seiring dengan penambahan atau peningkatan output gitu. Nah, ini paling kayak soal-soal berikutnya. Coba kalian masukin aja gitu ke si soalnya, terus analisis. Ada yang ingat nggak si economies of scale itu analisis pada jangka pendek apa panjang? Panjang ya, berarti yang pendek itu diabaikan aja gitu. Berarti jangka panjang, terus kalau economies of scale berarti si biaya rata-rata dari perusahaan, berarti average total cost ya. Average total cost itu bakal semakin menurun kan, seiring dengan penambahan output. Berarti jawabannya itu yang D gitu. Nah, karena ini economies of scale dan kondisinya itu kan ada 3 ya. Ini kan yang dibahas cuma 1. Nah, kalian mungkin baca lagi aja 2 kondisi yang lain dan analisisnya gitu. Semisal dibikin soal seperti ini. Terus HHI, di sini tuh HHI, ya cara ngitung HHI, di sini tuh ada soal dari Cash and Fair ya. Ini tuh firm dikasih market share ya, market share di suatu industri yang ada firm A sampai G gitu. Yang A itu kalian ditanya for firm concentration ratio. Jadi for firm concentration ratio itu ya. Oke. Jadi for firm concentration ratio itu adalah itu HHI dari 4 firm dengan market share terbesar. Nah, di soal ini berarti ada firm ini ya. D, F, C sama A kan. Nah, masing-masing karena HHI itu adalah jumlah apa ya? Jumlah market share dikuadratkan kan di suatu industri. Karena ini tuh 4 firm berarti tinggal kalian kuadratkan aja market share dari keempat firm terbesar tadi gitu. Terus nanti bakal dapat HHI-nya sebesar ini gitu. Terus oh ya pengen mau remind juga, ini kan di soalnya tuh langsung dikasih market share ya. Semisal dikasih output kayak praktikum, berarti kalian harus nyari sih market share firmnya dulu ya. Jangan langsung ngekuadratin si output firmnya, karena market share itu adalah output di firm dibagi total output di industrinya gitu. Karena di soalnya langsung market share, berarti bisa langsung kalian kuadratkan kan. Kalau semisal dapatnya output, berarti kalian harus nyari market share tiap firm dulu, baru kalian kuadratin gitu. Terus yang B itu kalian ditanyain HHI di industri, berarti tinggal kalian jumlahin semua aja gitu.
si market share dari A sampai G itu dikuadratin, terus dijumlahkan, dapat HI-nya sekian gitu. Terus yang C, ditanyain itu ya, ditanyain konsentrasi gitu, konsentrasi di industri ini. Kalian bisa lihat dari standar ini ya, karena hasilnya di atas 1.800 HHI industrinya, berarti si industri ini tuh masuk ke kategori high concentration kan, karena HI-nya berada lebih dari 1.800 gitu. Terus yang D itu kalian dikasih kondisi hitung HHI di industri ketika E dan D itu merger gitu. Berarti tinggal kalian tambahin aja ya market share si A dan D. Si A itu 12, terus D itu kan 25 tadi. Berarti kalian tambahin, terus kuadratkan, kemudian sisanya tinggal kalian pindahin lagi gitu. Tinggal dihitung lagi gitu. Yang B, C, E, F, G kan. Nah, tinggal dikuadratin, terus dihitung, dapat HHI industrinya sebesar 2.510 kan. Nah, terus yang ditanya, kalau si E dan D merger, apakah akan ada challenge yang ditetapkan oleh si Justice Department ini gitu. Cara melihat apakah industri ini akan dikenakan challenge atau enggak, kalian tinggal hitung perubahan indeksnya. Nah, berarti tinggal kalian hitung delta HHI ya. Setelah merger dikurangin sebelum merger. Setelah merger tadi kita dapat 2.510 kan, dikurangin kondisi sebelum merger. Kondisi sebelum merger berarti yang poin B ya. Dapat 1.910, kalian kurangin dapat perubahannya sebesar 600 kan. Nah, karena si HHI-nya itu berada di itu ya, kondisi HHI-nya itu berada di kondisi high concentrated, berarti perubahan indeks sebesar 50 itu, sebesar 50 saja akan membuat si Justice Department itu melakukan challenge ke industri tersebut. Nih, lihat dari standar ini ya. Nah, karena HHI-nya berada di kotak yang ini, berarti si Justice Department akan menetapkan challenge ketika perubahan HHI-nya di atas 50 poin kan. Di poin D itu kita dapat perubahannya itu sebesar 600. Maka karena 600 itu melebihi 50, berarti akan ada challenge yang ditetapkan oleh Justice Department ketika E dan D itu merger. Itu. Beda standarnya kalau HHI-nya itu yang moderate ya, di bawah 1.800. Kalau HHI industrinya di bawah 1.800, berarti standar yang kalian pakai itu yang 100 poin. Kalau perubahan HHI-nya di atas 100, baru ada challenge yang akan ditetapkan oleh si Justice Department. Gitu. Terus, oh ini soal monopolistik pengertian ya, ini kayak nomor 19 itu dikasih soal agar perusahaan mendapatkan pangsa pasar di pasar persaingan monopolistik, perusahaan itu membutuhkan strategi kan, pembuatan produk yang berbeda dari produk perusahaan lain. Nah, hal itu disebut juga dengan diferensiasi produk ya. Nah, ini nge-recall pengertian aja. Diferensiasi itu, nah langsung ke nomor 20. Si diferensiasi di pasar monopolistik itu terbagi dua jenis. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal. Kalau si horizontal itu, kalian ingat aja keyword dari diferensiasi horizontal itu ada di difference in consumer taste. Ada di perbedaan taste consumer. Terus biasanya cenderung membuat pilihan yang pertama itu lebih baik untuk sebagian orang dan lebih
worse off untuk orang yang lain gitu. With better for some people and worse for the others. Nah, itu untuk horizontal. Kalau si vertikal itu keywordnya itu si perubahannya secara umum biasanya bakal ngebuat produk itu lebih baik dari produk pesaingnya atau produk sebelumnya gitu. Terus consumer di vertical differentiation itu memperhatikan quality. Dia itu memvalue quality yang dia dapat. Terus karena dia memvalue quality yang dia dapat, dia punya willingness to pay yang lebih. Jadi price di vertical differentiation itu bukan jadi hambatan gitu. Jadi seseorang itu rela membayar lebih untuk mendapat kualitas yang lebih baik. Gitu. Willing to pay more. Itu mungkin contohnya ya. Contoh. Itu mungkin keyword untuk membedakan horizontal differentiation sama vertical differentiation. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih contohnya masing-masing untuk horizontal dan vertikal. Siapa tahu contohnya bisa jadi soal PG gitu. Sambil nge-recall materi. Ada yang mau coba jawab? Contoh dari horizontal dan vertikal. Halo? Mungkin teman-teman dari Mene ya bisa coba jawab ini. Jenis diferensiasi pada pasar monopolistik. Adakah yang ingin memberikan idenya? Halo? Halo? Tidakkah? Saya izin menjawab. Ya, silakan. Siapa itu? Noval Oke. yang horizontal ya. Ya. Horizontal tuh kayak semisal ini nggak teh kalau ibaratin kayak minuman-minuman yang apa sih suka berada di kayak Indomaret atau Alfamart gitu. Oke. Contohnya apa tuh? Contohnya kalau semisal itu kan berbeda berbeda rasa lah ya atau berbeda kayak misalnya teh pucuk sama kopi apa ya? Kopi ABC yang 3.000-an gitu teh. Tuh. Dan kopi ya. Oke, bisa. Oke, kalau yang vertikal? Vertikal mungkin kayak ke arah kalau aku mah kebayangnya kayak otomotif kayak di mobil lah ya. Ada mobil Avanza sama mobil Fortuner gitu. Yang dari segi harga juga beda dan juga kualitasnya juga beda gitu. Oke. Fortune. Oke. Benar ya. Jadi contoh ini tuh salah satu contoh ya yang dikasih sama si Novel. Mungkin teman-teman nanti bisa bikin analisis sendiri juga contoh dari diferensiasi horizontal dan vertikal ya dengan keyword yang udah aku bold di sini gitu. Ini untuk yang horizontal contohnya mungkin ini ya minuman di Alfamart benar dari sisi packaging maupun rasanya sendiri ya kan yang membedakan produk secara horizontal itu dari si taste consumer kan. Nah, bedanya mungkin bisa dari teh pucuk dan kopi ya. Terus mungkin dari teh pucuknya sendiri juga bisa dibedain lagi ya, kayak less sugar atau sugarnya normal gitu. Terus di kopi mungkin ada yang kopi hitam, ada yang kopi cappuccino, dan so on lah, dan lain-lain gitu. Terus kalau di vertikal, contohnya bisa si mobil ya. Perbedaan dari mobil Avanza dan Fortuner gitu.
dari segi kualitas mungkin yang ditawarkan kan berbeda ya, dan perbedaan kualitas itu untuk kualitas yang lebih baik nantinya bakal ditawarkan dengan harga yang lebih mahal gitu. Itu contoh dari vertical differentiation. Oke, terus nomor 21 ya. Dalam jangka panjang si kurva permintaan dari perusahaan pasar persaingan monopolistik itu akan bersinggungan dengan kurva. Ada yang masih ingat kalau digambarin ya di short run itu MR ini D kan, ini quantity, ini price. Ini tuh contoh dari short run dulu ya. Kalau di short run itu seperti ini ya. Ini tuh berarti kondisi profit kan, karena si ATC-nya itu berada di bawah garis demand. Oke, terus ini tuh kondisi profit. Kalau di short run yang loss, kebalikannya ya, berarti tinggal kalian bukan kalian gambar sih, kalian lihat aja. Kalau kondisi loss itu berarti si ATC-nya itu ada di atas. Ini ATC-nya di mana ya? Di sini deh contohnya. Nah, kalau si pasar yang loss, si ATC-nya itu bakal berada di atas. Ini MR, ini ATC. Kalau kondisi profit berarti ATC-nya masih di bawah garis itu ya. Demand. MC. MC ya. Nah, kalau di short run yang loss, bisa kita bedain dari si garis ATC-nya aja ya. Kalau kondisi profit itu, ATC bakal berada di bawah garis demand kan. Kalau di kondisi loss, si ATC itu bakal berada di atas garis demand. Nah, itu untuk grafik short run ya. Untuk di long run, apapun yang terjadi, entah itu profit atau loss, di kondisi long run itu, si pasarnya itu bakal mencapai kondisi ini. Kondisi zero profit, di mana si ATC-nya itu akan menyinggung kurva demand-nya. Berarti dari soal nomor 21, kita bisa jawab dalam jangka panjang, kurva si demand itu, demand monopolistik akan bersinggungan dengan kurva ATC ya. Dengan begitu, akan dihasilkan profit sebesar 0 atau zero profit. Begitu. Untuk itu kan analisis secara grafiknya ya. Kalau mungkin teman-teman masih bingung, mungkin bisa masuk ke soal hitungannya biar kayak pas dihitung itu sambil dianalisis gitu. Oh, ternyata kalau dimasukin angka, kita itu bakal dapat kondisi seperti ini gitu. Biar ingat aja gitu. Kalau udah ingat, mungkin bisa langsung lompat ke analisis grafiknya gitu. Terus, berarti ini ATC ya jawabannya. Terus nomor 22. Nah, yang ini nih, tadi kan dijelasin per grafik ya. Ini kalau di dalam bentuk kalimat, pertanyaannya itu bisa kayak gini. Dalam jangka pendek, kondisi grafik rata-rata biaya total itu berada di atas atau bawah grafik permintaan. Dan itu tuh menunjukkan kondisi apa gitu. Nah, yang kayak gini itu paling kalian analisis aja, cocokin aja ya. Kayak ini, atas, kalau si ATC-nya di atas, berarti kondisi profit salah ya. Kalau ATC-nya di atas garis demand, berarti itu
menunjukkan kondisi loss ya. Terus yang B itu kalau ATC-nya di bawah grafik permintaan di garis permintaan, berarti kondisi loss salah ya. Kalau si ATC-nya berada di bawah garis demand, berarti kondisi yang terjadi adalah profit gitu. Terus ini, nah berarti yang benar tuh yang ini ya, C dan D. Kalau si ATC-nya di atas garis demand, berarti akan terjadi kondisi loss. Kebalikannya, kalau si ATC-nya berada di bawah garis demand, bakal ada kondisi profit gitu di jangka pendek ya. Oke, terus nomor 23. Pengertian ya ini, kayak jumlah dari biaya marginal untuk memproduksi produk dan biaya eksternal marginal yang diukur dengan benar yang terlibat dalam proses produksi adalah pengertian dari biaya tambahan sosial ya. Kalau nah ini nih yang aku bilang kalau si istilahnya di Indonesiain tuh akan sedikit membingungkan ya. Ini tuh kalau di bahasa Inggrisnya itu marginal social cost ya. Nah, paling kalian baca-baca aja bab eksternalitas itu harusnya bakal lebih fokus ke teori sih. Kalian baca-baca aja pengertiannya, terus kalau bisa ditranslate ke Indonesia sih, biar kalian nggak bingung semisal soalnya dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Terus ada kuasa teorem dan contohnya. Ada yang ingat kuasa teorem itu menjelaskan apa? Dan contoh kasusnya palingnya. Ada teman-teman yang ingat kuasa teorem itu mau bicara soal apa dan contohnya itu apa gitu. Ada yang ingat kah? Halo? Yuk kita kelarkan sebelum setengah 1. Ada yang ingat kuasa teorem? Kuasa teorem itu di bab eksternalitas ya. Jadi dia itu mau bilang si negosiasi itu antar pihak ya, yang mengalami eksternalitas itu, biasanya eksternalitas negatif sih ya, case-nya. Jadi, si eksternalitas negatif itu bisa apa ya? Bisa ditangani dengan cara negosiasi atau tanpa intervensi pemerintah. Nah, contohnya mungkin kayak contohnya itu kayak case apa ya? Case itu deh kos-kosan ya. Kos-kosan nih contohnya si A itu suka membawa temennya ya di luar jam malam gitu. Di luar jam malam ya. Jadi kan menimbulkan eksternalitas negatif ya, di mana tetangganya si B itu merasa terganggu. Si B itu yang kondisi awalnya nggak ada suara berisik karena si A suka bawa temen di jam malam, berarti temen di luar jam malam, berarti si B itu bakal dapat keributan kan. Nah, keributan yang ditimbulkan si A itu menghasilkan eksternalitas negatif untuk si B. Ini si B mendapatkan eksternalitas negatif dari A. Nah, si kuasa teorem, asumsi di kuasa teorem itu si pemilik kosan itu tidak menegur si A. Jadi apa yang bisa dilakukan antara A dan B untuk mencapai output yang optimal ya gitu. Nah, dengan kuasa teorem kita tuh dikasih tahu karena tidak ada
peraturan dari si pemilik kosan, berarti si A itu harus dikenakan kompensasi. Jadi si A itu mengkompensasi B atas suara ribut yang dia lakukan di jam malam gitu. Jadi si B dibayar untuk dibayar karena mendapatkan eksternalitas negatif, dan yang melakukan eksternalitas negatif itu kita beri kompensasi, kita minta untuk membayar pihak yang terkena eksternalitas negatif gitu. Dengan begitu, nggak mungkin dong setiap malam si A itu sanggup untuk bayar si B, karena ada itu nantinya si A itu bakal mengurangi frekuensi dia membawa temannya ke kosan, dan si B itu bakal kembali tenang gitu, kayak bakal kembali tidak mendapatkan eksternalitas negatif gitu. Tidak mendapatkan eksternalitas negatif. Nah, itu mungkin analisis dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu. Terus sifat dari barang publik non-rival in consumption, paling kalian cari aja pengertiannya ya. Terus sifat barang publik yang berikutnya ada non-excludable kan. Itu tuh pengertiannya apa. Terus klasifikasi barang berdasarkan sifatnya ya, yang ada private goods, terus club goods, terus common goods, dan public goods. Kalau public goods kan non-rival, non-excludable ya. Private berarti rivalry, dan excludable. Club goods ada yang ingat nggak ciri-ciri barangnya? Halo? Halo? Apakah ada yang ingat ciri-ciri dari club goods dan common goods? Rivalry dan non-excludable ya. Kalau common goods berarti non-rival dan excludable. Tolong dikoreksi ya kalau salah, seingat aku susunannya gini gitu. Terus paling kalian cari aja contoh barangnya apa. Siapa tahu keluar di PG ya, karena UTS-nya PG. Terus masuk ke chapter terakhir ya. Ada attitude menghadapi resiko. Nah, biasanya ada terbagi 3, diantaranya itu ada risk averse. Risk averse itu orang yang bakal milih payoff yang lebih pasti gitu, dibanding pilihan lain yang tidak pasti dengan expected value yang sama gitu. Jadi istilahnya orang yang lebih ke cari aman ya, berarti payoff yang dia mau tuh yang pasti-pasti aja gitu. Terus yang kedua itu ada risk neutral. Risk neutral itu expected value-nya 0. Terus ada risk loving. Kalau risk loving itu orang yang bersedia ya ngambil keputusan walaupun expected value-nya itu bernilai negatif gitu. Terus pengertian dari adverse selection sama contohnya, terus moral hazard dan contohnya. Ini kalian cari sendiri aja nanti sambil belajar ya. Adverse selection itu bagian dari asymmetric information ya. Bukan salah satu pemain, berarti si penjual itu punya informasi lebih mengenai barang yang dia jual, dan kebalikannya si pembeli itu tidak mempunyai informasi lebih kan mengenai barang yang akan dia beli. Nah, karena hal tersebut, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi barang yang
lebih apa ya, lebih buruk gitu. Jadi si konsumen itu tidak akan mendapatkan barang yang seharusnya ia dapat dengan harga sekian gitu. Yang contohnya mungkin dia bisa mendapatkan barang yang lebih baik karena dia tidak mempunyai informasi lebih seperti si penjual, maka si penjual bisa menjual barang yang lebih tidak baik kan dari harga yang diberikan oleh si konsumen itu. Yang aslinya mungkin dia bisa dapat barang grade B ya. Karena si penjual punya informasi lebih dan si pembeli tidak, si penjual bisa aja ngasih barang grade C untuk si konsumen, dan konsumennya ya menerima karena dia nggak tahu informasinya kan gitu. Itu pengertian dari adverse selection. Mungkin contohnya kalian bisa bikin analisis sendiri. Terus moral hazard itu berkaitan dengan moral ya, kayak perilaku lah. Contohnya itu biasanya berkaitan sama asuransi. Contohnya bagaimana bukan asuransi, proteksi, lebih ke proteksi. Contohnya, kalau kamu punya HP nih ya, HP ya, saat HP kamu nggak pakai casing dan pakai casing, treatment-nya akan beda kan. Ketika kamu nggak pakai casing, mungkin kamu akan lebih berhati-hati dalam menggunakan handphonemu. Nah, ketika kamu pasang casing dan mungkin apa ya, anti gores gitu. Nah, karena kamu merasa ada proteksi ke HP, mungkin apa ya? Mungkin treatment kamu ke HP itu udah nggak akan sehati-hati ketika kamu nggak pakai casing dan anti gores gitu. Itu pengertian dari moral hazard ya. Nah, contohnya mungkin yang casing HP itu bisa. Terus nomor 29 itu tentang Lorenz curve ya. Itu analisis, kalian ditanyain si kurva Lorenz itu kalau semakin dekat dengan garis diagonalnya akan menunjukkan angka koefisien gini yang semakin apa ke angka 1, dan artinya si tingkat ketimpangan itu semakin apa gitu. Karena si Lorenz curve itu range-nya 0 sampai 1 ya. Lorenz curve itu range-nya 0 sampai 1. 0 itu artinya equal, dan kebalikannya 1 itu menandakan inequality ya. Itu equality. Oke, berarti kalau tinggal kalian cocokin aja. Ini tuh semakin dekat dengan garis diagonal, berarti tuh semakin dekat dengan angka 1 kan. Berarti dia akan semakin menjauhi, akan semakin mendekati 0. Maka dia akan menjauhi angka 1 kan. Itu. Terus artinya ini dari si range ini, kalau dia makin mendekati 0, berarti ketimpangan itu semakin rendah. Gitu. Berarti jawabannya tuh menjauhi dan rendah ya. Oke. Nah, ini kan yang analisis ke angka 1 ya, tinggal kalian balik aja. Nanti semisal kalau soalnya dibalik koefisien angkanya jadi 0 ya berarti mendekati angka 0, terus tingkat ketimpangannya semakin rendah gitu. Mungkin terus kayak mungkin bisa diubah lagi bentuk soalnya. Kalau si angka koefisien itu ini kan mendekati garis ya. Kalau semakin menjauhi garis artinya apa gitu. Terus kayak menandakan tingkat ketimpangannya itu semakin apa gitu. Terus yang terakhir itu jelaskan dampak dari penetapan minimum wage, penetapan upah minimal pada pasar tenaga kerja. Nah, ini tuh analisisnya bisa dari sisi supply dan demand. Kalau si demand berarti kita view-nya dari si household deh, atau pencari kerja. Kalau supply, kebalik. Supply yang dari household ke pencari kerja. Kalau demand berarti view-nya dari si firm-nya atau yang memperkerjakan. Nah, kalau ada peningkatan
penetapan minimum wage menjadi lebih tinggi, maka si demand itu biasanya akan berkurang ya. Si firm akan mengurangi jumlah orang yang dia hire kan untuk menekan cost, berkurang karena menekan cost. Dengan begitu akan terjadi layoff atau PHK. Nah, kebalikannya dari sisi supply atau household ya, pencari kerja, ketika ada peningkatan upah minimum, maka si jumlahnya itu akan bertambah kan. Nah, bertambah karena ya upahnya meningkat di industri itu. Nah, peningkatan ini biasanya akan menimbulkan unemployment juga. Unemployment. Kenapa unemployment? Karena kita juga ngelihat dari sisi si firm kan. Si firm itu tadi karena ada peningkatan upah, dia itu mengurangi jumlah pekerja kan dengan cara PHK. Nah, itu kan dari sisi itu ya pekerja yang udah ada di industri tersebut. Belum lagi kalau ditambah dengan ini pekerja baru yang datang karena ada peningkatan upah. Karena si firm-nya nggak hire, berarti akan menimbulkan unemployment kan di industri itu. Industri tersebut. Begitu, itu analisisnya. Kalau dari supply berarti akan bertambah dan menimbulkan unemployment di industri tersebut karena penambahan calon pekerja baru gitu ya. Karena peningkatan wage. Terus kalau dari sisi demand berarti si firm-nya akan mengurangi pekerja yang dia pekerjakan karena untuk menekan cost kan. Nah, dengan menekan cost itu dengan cara layoff atau mem-PHK pekerja yang udah kerja di industri tersebut. Begitu pembahasan soal dan recall materi ini. Paling ini kan cuman dikit ya, kayak dibanding keseluruhan materi di buku ya. Nah, paling kalian bisa baca-baca lagi dari ringkasan materi yang aku buat ini. Begitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Dari pembahasan nomor 1 sampai 30? Atau udah aman-aman aja? Halo? Gimana? Aman-aman aja kah? Paling dari aku, untuk bantuan belajar ya, recall materi teorinya itu segini aja. Sisanya mungkin kalian bisa baca sendiri ya di Case and Fair. Terus untuk soal hitungan, kalian bisa buka kembali ya soal-soal di lab praktikum gitu. Aku mau ucapin good luck ya untuk UAS PIE Mikronya nanti, entah itu ISEI atau PG. Semoga bisa kalian jawab. Terus sama mau ingetin juga selamat belajar untuk persiapan review ya, karena bakal dimulai dari sore ini ya jadwalnya, tergantung TA masing-masing. Paling jangan lupa belajar sambil persiapan review ya. Kalau review itu kan persiapan untuk soal matematisnya ya, untuk soal hitungan. Nah, karena udah belajar untuk review, paling sisanya untuk persiapan UAS kalian tinggal belajar persiapan untuk soal theoretical-nya gitu, dengan membaca Case and Fair atau Samuelson itu. Mungkin segitu aja dari aku, karena nggak ada yang mau bertanya. SPAP-nya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga recall materi hari ini bisa membantu kalian di review maupun UAS nanti. Thank you. Makasih, Teh. Makasih, Teh. Makasih, Kak. Makasih, Teh.